Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa PPG Prajabatan. Perkenalkan, saya Rismayanti, mahasiswa PPG Prajabatan, Gelombang 1 2023 Universitas Negeri Makassar, akan menjelaskan bagaimana sih perjalanan pendidikan di Indonesia. Nah, semua itu berawal dari pemerintah Belanda di masa penjajahan yang membuat pendidikan hanya untuk kepentingan Belanda sendiri. Akan tetapi, pendidikan yang diberikan oleh Belanda ternyata memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia. Perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai sesudah kemerdekaan terus berkembang hingga saat ini. Perjalanan pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan dimulai dari inisiasi Bupati dalam mendirikan sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai saja pada tahun 1617. Kemudian pada tahun 1851 terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa sehingga Belanda khawatir akan perdagangannya. Oleh karena itu didirikan sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Selanjutnya pada tahun 1854 lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas yang hanya belajar calisto, memperoleh ilmu untuk dapat membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian pada tahun 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo. Organisasi ini untuk mewujudkan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pada tahun 1912 R.A. Kartini memperjuangkan pendidikan bagi perempuan. Selanjutnya lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran oleh Ki Hajar Dewantara. Berefleksi dari cita-cita Ki Hajar Dewantara tersebut, maka pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai pintu gerbang kemerdekaan dan kebangsaan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya perjalanan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan. Kondisi pendidikan di Indonesia setelah merdeka ini mengarah terhadap perubahan proses pembelajaran dan landasan pendidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan di era ini bangsa Indonesia berusaha menghilangkan paham-paham pendidikan Belanda, sehingga siswa Indonesia memiliki ciri khas dari siswa Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan dimulai dari Orde Lama. Pada masa itu, pendidikan di Indonesia masih melanjutkan apa yang telah diterapkan sebelumnya. Namun, sistem pendidikan mulai mengarah ke sistem sekuler. Pendidikan keagamaan seperti pesantren juga mulai menonjol. Begitu juga dengan sekolah swasta yang mulai banyak hadir dan diakses. Kemudian masuk pada era Orde Baru. Sistem pendidikan Indonesia pada era ini menitik beratkan pada pembangunan karakter murid, normalisasi kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan bangsa Indonesia yang disempurnakan, KKN bagi mahasiswa, hingga merintis sekolah pembangunan. Namun, hak untuk mendapatkan kesetaraan pendidikan tidak terpenuhi karena pemerintah masih mendominasi dalam pendidikan para pelajar. Selanjutnya masuk pada era reformasi. Pada era ini terjadi perubahan peraturan dan kebijakan pada sistem pendidikan. Selain itu, kualitas guru juga sangat menjadi perhatian, di mana adanya sertifikasi guru. Sedangkan pada murid mengedepankan pendidikan karakter dan penyelenggaraan ujian nasional. Selanjutnya dengan adanya otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Pendidikan diberi ruang kebebasan untuk dapat berkembang. Selanjutnya masuk pada pendidikan nasional saat ini. Nah, pada era ini hadirlah pendidikan abad 21. Keberadaan abad ke-21 ditandai dengan adanya era revolusi industri 4.0 yang mana pada abad ke-21 menjadikan abad keterbukaan era globalisasi dan serba digital. Teknologi merupakan sarana utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita perlu meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan pembelajaran sehingga akan membentuk siswa atau peserta didik yang memiliki kecakapan di era serba digital. Oleh karena itu, sistem pendidikan Indonesia masa sekarang menitik beratkan pada kualitas SDM agar bisa bersaing secara global, yang kemudian menitik beratkan pada pengembangan teknologi dan ilmu murni. Adapun yang menjadi fondasi pendidikan pada masa ini adalah berfokus pada materi esensial dan pada pengembangan karakter profil Pancasila serta menggunakan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian siswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.